إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Asyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala petunjuk yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Asyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita hari ini insyaallah gak jauh-jauh dari yang sering kita lakukan di bulan Ramadan, yaitu tentang masalah harta. Bagaimana sikap seorang muslim dengan hartanya. Ini kita harus paham. Ada 8 inti permasalahan yang kita harus pahami dengan baik, supaya kita tidak tertipu dengan apa yang kita punya. Hal yang pertama, harta itu kalau bicara secara zat itu tidak terpuji dan juga tidak dicela secara zatnya. Karena Rasulullah SAW tidak berlindung dari hartanya, tapi berlindung dari fitnahnya. Sebagaimana hadis Nabi SAW disebutkan diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal haram wal maghrami wal ma'tham. Allahumma inni a'udzubika min adabin nar wa fitnatin nar wa fitnatil qabri wa adabil qabri wa syarri fitnatil ghina wa syarri fitnatil fakhr. Di antara doa yang Rasulullah berlindung darinya adalah keburukan fitnah kaya dan keburukan fitnah miskin. Jadi efek dari hartanya yang Rasulullah SAW berlindung. Tapi kalau hartanya itu nggak bisa dikatakan baik atau buruk, tapi efek dari hartanya itu yang kemudian bermasalah. Karena pada dasarnya kita menuju ke hal yang kedua, yaitu ujian yang Allah kasih itu bukan sekedar pada kemiskinan. Sering orang berpikir bahwa ujian itu terjadi kalau kita miskin. Kalau kaya justru anugerah. Siapa bilang? Kaya miskin ujian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Allah katakan setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Dan kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Ya. Dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Nah, kebaikan dan keburukan di sini, para ahli tafsir mentafsirkan kebaikan bentuknya di antaranya kekayaan, kesehatan, kenikmatan. Keburukan di antaranya apa? Kemiskinan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, ya dalam bentuk sakit, musibah. Tapi pada dasarnya Umar bin Khattab menjelaskan dua hal ini, mau kaya mau miskin, itu kayak tunggangan. Kalau kita bilang nih, kita punya tunggangan apa? Ya sudah, itu tunggangan.
Ya, kata Umar bin Khattab, lil ghina wal faqr matidani la ubali ayyuhuma rakabtu. Kekayaan dan kemiskinan itu seperti sebuah tunggangan. Dan aku nggak peduli yang mana yang aku naiki. Tapi yang jelas apa? Wal ghina wal faqr ibtila minallahi ta'ala li ibadihi. Bahwa kekayaan dan kemiskinan dua-duanya merupakan ujian dari Allah Azza wa Jalla. Makanya orang-orang yang mereka melihat miskin itu ujian, kaya anugerah, Allah bantah. Allah bantah di dalam surat Al-Fajr ayat 15-16. Orang kalau sudah melihat barometer, ya, bahagia dan tidaknya tergantung punya harta dan tidaknya, Allah sebutkan nih, orang-orang yang modelnya seperti ini, maka mereka sering mengatakan bahwa kalau dikasih keluasan harta anugerah, begitu disempitin musibah. Padahal dua-duanya adalah musibah. Ya, sebagaimana Allah mengatakan fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Allah mengatakan maka manusia itu apabila Allah mengujinya dengan apa? Dimuliakan dan apa? Diberikan kesenangan berupa harta. Apa yang terjadi? Tuhanku baik. Dia mengatakan, Allah tuh perhatian sama saya. Pas lagi apa? Rizki duitnya lancar. Ceritanya gitu. Tapi begitu, ya, mulai pasarnya sepi, mulai ngomel dia. Salah saya apa? Kata dia. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala mengujinya, padahal judulnya apa? Dua-duanya ujian. Ya. Fayaqulu rabbi ahanan, maka Tuhanku menghinakanku. Berapa banyak orang-orang yang mengatakan, ya Allah, jangan uji saya berat-berat. Kapan teriaknya? Pas lagi seret rezekinya. Padahal dua-duanya itu anugerah sebenarnya. Kenapa Allah atur kaya miskin? Karena Allah ngerti bagaimana sifat hambanya. Yang kadang-kadang kita ini nggak kenal sama diri kita sendiri. Betul nggak? Dan ini kenyataan fakta. Betapa banyak orang-orang yang mereka melihat kebahagiaan itu dari harta. Padahal selama ini harta yang mereka kumpulkan, kalau ditanya jamin nggak bahagia, mereka mengatakan belum tentu. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan alasan kenapa ada kaya, ada miskin. Ada yang tahu? Allah kasih alasan di dalam surat Asy-Syura ayat 27. Allah katakan, "Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi, walakin yunazzilu biqadrin ma syaa." Kata Allah, "May yasha." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau seandainya Allah bukakan rizki bagi hambanya, digerojok tuh harta, maka mereka bakal jadi orang yang maksiat. Jadi Allah menghendaki kita hartanya, sudah cukup sampai di situ supaya kita taat. Betapa banyak orang-orang yang awalnya biasa-biasa, kemudian dapat harta berlebih, mau ke masjid susah setengah mati. Betul. Dan berapa banyak orang-orang yang kaya tiba-tiba jatuh miskin, disuruh sholat hitung-hitungan. Karena Allah kasih porsinya masing-masing. Bukan menurut dirinya, tapi menurut Allah. Karena Allah tahu, ini hamba kalau dikasih kaya jadi kufur. Oh, ini hamba kalau dikasih miskin bahaya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan mereka sesuai porsinya. Karena Allah yang benar-benar paham, bahkan kita ini nggak kenal sama diri kita sendiri.
tapi Allah yang lebih kenal. Berarti kalau rezeki kita masih ditakar sama Allah, bukan digerojok, maka bersyukurlah. Tapi begitu kita jauh dari Allah dan rezeki kita dibuka lebar-lebar, berarti Allah lagi benci sama kita. Buktinya Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 44. Ada di situ. Ya. Waman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ada yang coba dibuka. Ada yang Al-A'raf 44. Oh bukan Al-A'raf. Astagfirullahaladzim. Al-An'am. Iya. Apa kata Allah situ? Artinya aja. Tidak usah bahasa Arabnya. 44. Al-An'am 44. 44. 44. Iya. Itu 64 itu. 44. Itu. Iya. Melupakan. Terus kami siksa mereka dengan tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam dan putus asa. Iya. Allah mengatakan falamma nasu ma dzukiru bihi. Ketika mereka melemparkan peringatan Allah ke belakang. Tahu maksudnya melemparkan? Semua aturan itu bukannya tambah dilakuin, tapi semuanya sudah nanti semuanya. Kita menjadi orang yang pembangkang total. Ini ceritanya bukan cerita orang kafir. Kalau orang kafir jelas. Ini orang Muslim. Paham? Karena ayat 42 sampai 43 proses Allah kasih kita musibah supaya dekat. Tapi kalau musibah kecil-kecil tadi sudah nggak ngefek, apa yang terjadi? Nggak mau dekat terus, maka Allah gerojok dunianya. Dibukain, kata Allah, fatahna, ya, kami bukakan apa? Alaihim abwaaba kulli syai'. Segala pintu kenikmatan dunia. Lebar, gede. Bahkan sampai dikatakan, mereka itu minta sama Allah dunia dikasih semua. Permintaannya dikabulin. Hatta idza farihu bima utu. Ujung-ujungnya manusia yang model kayak gini gimana? Bangga sama dirinya. Betul enggak? Kalau saya ini disebut sebagai ahli maksiat, kenapa kok doa saya mustajab? Dia sengaja Allah begitu memang. Karena apa? Allah sudah benci sama orang-orang yang model seperti ini. Di mana letak kebencian Allah? Buktinya mana? Di akhirnya. Hatta idza farihu bima utu. Imam Ibnu Katsir mengatakan, ya, ketika mereka bahagia dengan apa yang mereka dapatkan itu, bahagia dengan apa? Harta melimpah, anak banyak. Jadi semua urusan dunia digedein sama Allah. Akhadnahum baghtatan. Ini yang mengerikan. Kami siksa mereka mendadak. Dalam proses siksaan itu, Allah siksa siksaan dunia, langsung lanjut siksaan akhirat. Alias apa? Dunia disiksa, mati, langsung akhirat. Dibuat su'ul khotimah sama Allah. Fa'idahum mublisun. Mereka terdiam putus asa. Kenapa putus asa? Ditekatkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, putus asa dari petunjuk. Tutup sudah. Nggak bisa balik. Kebayang. Jadi endingnya hancur. Karena Allah benci sama dia.
Bahkan para ulama mengatakan Allah kasih model seperti ini, ya, gara-gara apa? Supaya mereka hilang rasa syukurnya, nggak ada kesempatan untuk bersyukur. Maksiatnya sama nikmat yang Allah kasih sama bandingannya. Dia ngelakuin hari itu 10 maksiat dikasih 10 nikmat. Ini ngerinya fitnah harta. Makanya kalau kita lihat kasusnya umat-umat sebelum Rasulullah SAW, ya, itu Allah adab dalam posisi kaya atau miskin. Kaya. Dan kasus adabnya seperti ini. Persis. Cuman mereka beda jenis-jenis adabnya. Tapi kondisinya sama persis. Lagi di puncak kenikmatan, disikat. Puncak kenikmatan, disikat. Habis. Ini realita bicara masalah harta ya ikhwah. Maka jangan pernah kita salah cara pandang mengatakan oh ini nikmat. Maka kalau kita ditanya nih sekarang kalau kita ditanya, ya, mana yang lebih baik, miskin sabar kaya syukur? Kalau miskin sabar kaya syukur, mana yang lebih baik? Kaya syukur? Salah. Dua-duanya salah. Yang terbaik itu yang bertakwa. Kita kalau jadi orang kaya, modal cuma syukur tapi nggak bertakwa sama aja. Kalau miskin, kita bersabar karena Allah menilai hamba dari ketakwaannya. Allah katakan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Karena Allah mengatakan sesungguhnya yang mulia di sisi Allah, yang paling mulia adalah yang bertakwa di antara kalian. Karena orang yang bisa memanfaatkan harta dengan baik, siapa mereka? Yang bertakwa, ngerti tempatnya dan harus ngapain sama harta itu. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-malun salih ala rajulin salih. Harta baik itu bisa jadi baik kalau dipegang sama orang yang baik juga taat sama Allah. Siapa yang dimaksud? Mereka yang bertakwa. Maka ngerti sama hartanya dan enggak terfitnah mereka. Nah, tapi kalau kita bicara, ya, kita kalau mau dihadapkan nih, lebih milih mana? Diuji sabar atau dikasih nikmat syukur? Nah, kita memilih yang mana? Mau milih yang mana duluan? Uji sabar atau kasih nikmat syukur? Kepinginnya kita nikmat terus, betul enggak? Ya. Ingat baik-baik ini. Imam Syafi'i pernah ditanya oleh seseorang, dan perkataan Imam Syafi'i ini dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam kitabnya Al-Fawaid. Disebutkan kata seorang, ya Abdillah, ain afdal. Mana yang lebih utama? Rajulun yumakkinullah fayashkur ayyubtala bisyarri fayasbir. Seorang yang Allah kasih kedudukan kemudian bersyukur, atau seorang yang Allah uji dengan keburukan kemudian dia bersabar. Imam Syafi'i ngasih sebuah penjelasan yang sangat luar biasa. Kata Imam Syafi'i, la yumakin hatta yubtala. Enggak mungkin Allah muliakan seseorang sebelum diuji. Tidak mungkin. Jadi kalau kita mau bicara, ya Allah kasih saya kenikmatan, judulnya datang dulu ujian dan rasain dulu. Karena jangan pernah berpikir hidup ini kita kepinginnya enak terus, gak ada ceritanya. Betapa banyak orang-orang yang hidupnya enak berujung kepada lupa sama pemberinya, betul enggak? Tapi berapa banyak orang-orang yang mereka diuji dan mereka sadar kalau mereka sangat butuh sama Allah. Makanya ujian itu buat ngontrol orang supaya mereka nggak jauh-jauh dari pemberinya. Dan kenikmatan itu juga di sisi lain ujian dan juga anugerah Allah supaya kita pandai bersyukur.
Tapi kalau dikasih nikmat terus, banyak loss-nya manusia itu. Karena manusia ini ya orang yang pelupa. Buat ngingetin pakai apa? Musibah. Makanya Allah katakan apa? Fa inna ma'al usri dulu atau yusra dulu. Nah, tapi kepingin kita mana? Yang gampang dulu yang kita pilih. Betul nggak? Makanya banyak orang kalau berangan-angan nih, disuruh berangan-angan, mereka mengatakan apa? Muda, foya-foya, tua, kaya raya, mati masuk surga. Kok enak? Ya, itu kalau hidup maunya dia. Betul. Tapi ketika kita dihadapkan dengan kenyataan dari hal cara pandangnya, maka dia akan menjadi orang yang nggak tahu diri. Dan ini realitanya. Makanya dikatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji, kama ibtalallahu Nuh wa Ibrahim wa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi Ibrahim diuji, Nabi Nuh diuji, Rasulullah SAW diuji, ya. Falamma sabaru, setelah mereka sabar, nah makannahum, baru Allah kasih kemuliaan. Jadi Allah kepingin tahu nih sikap kita benar apa enggak. Begitu benar, Allah kasih kita nikmat. Kalau enggak, ya ikhwah, dari mana kita bisa dapat berkah hidup, kenikmatan, kemudahan dalam perkara ketaatan dan lain sebagainya. Makanya bersyukur kalau kita masih dapat ujian. Berarti Allah masih perhatian sama kita. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kalau kita ditanya, mana yang lebih berat ujiannya? Kaya atau miskin? Yang lebih berat ujiannya mana? Kaya atau miskin? Sama, Masya Allah. Yakin sama? Yang lebih berat ujiannya tuh yang kaya. Kadang-kadang orang yang kaya mau lari. Wah, yang miskin aja lah. Kenapa? Manusia itu, kalau mereka tanpa agama, mereka lebih condong sama duit, dan duit. Betul nggak? Iya. Ini realita. Makanya Allah mengatakan apa? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian kalau sudah cinta sama harta, ya, cintanya berlebihan. Makanya kemudian Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, kata Rasulullah, "Fawallahi lal faqru ahsya 'alaikum." Demi Allah, aku nggak takut sama kalian kemiskinan, nggak takut. Karena kalau kita bicara umatnya pertama para nabi, orang kaya apa miskin? Umat pertama orang miskin. Bicara orang pinggiran, karena mereka yang lebih gampang respon dengan harta yang apa adanya. Bukan ada apanya. Ya. Makanya kata Rasulullah SAW, "Walakin ahsya 'alaikum an tubsata 'alaikum ad-dunya kama busitat 'ala man kana qablakum." Yang aku takutkan sama kalian itu, ya, kalian itu dilebarin dunianya kayak orang sebelum kalian dilebarin. Ceritanya siapa ini? Umat-umat dulu yang kena adab. Paham ya? Apa yang terjadi? Fatanafasuha kama tanafasuha. Maka kalian akan berlomba-lomba kayak orang dulu berlomba-lomba. Jadi orang kalau sudah dihadapkan dengan harta banyak, saya mau tanya, yang paling ngoyo dalam cari harta dan ambisius itu orang kaya atau orang miskin? Persis. Tambah kaya tambah ambisius, betul? Waktu miskin, ya, waktunya kerja nih belum selesai, lanjut besok, ya enggak? Tapi begitu jadi orang kaya, malam di lembur masihan sama dia. Ini realita, ya.
Makanya naudzubillah ya ikhwah. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Wa tuhlikakum kama ahlakathum. Maka kalian akan binasa kayak orang dulu binasa. Endingnya nggak enak. Terakhirnya hancur mereka. Ya. Makanya kalau orang sudah jadi penyembah harta, ya, bahkan kapan manusia jadi orang dolim? Mulainya kapan? Kaya atau miskin? Jadi orang dolim. Kaya. Apa dalilnya? Allah SWT mengatakan dalam surat Al-Alaq ayat 6-7. Kata Allah, kalla innal insana la yatgha. Ya, kata Allah, ketahuilah sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna. Begitu ngerasa dirinya serba cukup. Begitu ngerasa sudah punya macam-macam, wah, sudah. Ayo sholat, nanti dulu. Ayo puasa, ntar. Kenapa? Ini penting ini. Nah, kalau ini lancar, oh semuanya. Lupa, yang ngasih siapa? Makanya, Qarun itu mengatakan, saya dapat semua ini dari ilmu yang ada pada diriku. Kapan dia ngomongnya? Kaya atau miskin? Kaya. Jadi orang nggak tahu diri. Padahal dulu miskin, nyetok, ngomong kayak gitu nggak Qarun? Nggak sama sekali. Umatnya Nabi Musa dia. Di miskinnya dia jadi orang yang taat. Begitu dibukain dunia, padahal dunia yang dibukain nggak seberapa, langsung jadi orang yang sombong dan lupa diri. Ya. Nah, sampai kapan orang itu lupa diri? Ada yang tahu? Sampai masuk kuburan. Kok bisa? Allah katakan dalam surat At-Takatsur ayat 1-2. Apa kata Allah? Alhaakumut takatsur. Ya, telah melalaikan kalian bermegah-megahan dalam dunia. Hatta zurtumul maqabir, sampai masuk ke kuburan baru sadar kalau ternyata pahala itu lebih baik daripada harta. Maka ini pelajaran besarnya. Jangan sampai kita sadar kalau ibadah itu penting, begitu nyawa kita dicabut. Karena manusia itu nggak akan pernah merasa kenyang. Ya, kalau mereka ngikutin apa maunya dirinya. Tapi begitu mereka mengikuti apa yang Allah inginkan, maka mereka akan menjadi orang yang merasa cukup. Berapapun yang Allah kasih, mereka mengatakan ini yang terbaik. Kemudian perkara yang berikutnya, ikhwah, ketika seseorang tergiur merasakan manisnya dunia, ya, maka manis dunia yang mereka rasakan tidak sebanding dengan manisnya akhirat. Akhirat itu lebih manis jauh. Kenapa? Karena dunia di mata Allah tidak ada nilainya, alias terhina. Sebagaimana Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadis yang masyhur mungkin kita sering dengar. Ya, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma saqal kafir syarbata ma'in." Kalau seandainya dunia itu di sisi Allah setara dengan satu sayap nyamuk, maka Allah tidak akan pernah membiarkan orang kafir minum satu teguk air. Nah, status orang kafir sekarang tentang dunia gimana? Minum satu teguk atau berenang? Berenang nyelam. Berarti dunia hina. Udah. Nah, sekarang status kita dunia harusnya gimana? Allah nyuruh kita jadiin dunia itu buat perantara, bukan tujuan dan impian utama. Enggak. Antum tahu, para sahabat jadi orang kaya, semisal Abdurrahman bin Auf, ketika dapat harta, Abdurrahman bin Auf itu melihat harta yang ada pada dirinya. Dalam proses dapat satu peti emas, itu bukan senang. Tapi bingung. Kenapa bingungnya?
bingung kenapa kok datang sebanyak ini. Cara menyelesaikan kebingungannya adalah dibagiin sampai habis, baru bahagia. Kalau sekarang kita dihadapkan dengan hal yang sama, langsung jadi deposito, betul? Kenapa? Baru tenang. Padahal kalau bicara kebaikan, kita ini sering pikiran kejauhan. Hidup sekarang mikirnya tahun depan gimana. Pertanyaannya tahun depan belum tentu hidup. Kenapa dipikirin sekarang? Mikir hidup sekarang, bulan depan gimana. Rasulullah itu nyuruh kita bersyukur tiap hari. Hari itu gimana? Bukan besok, bukan lusa. Tapi ketika seseorang mulai berpikir kejauhan, maka mereka akan menjadi pengumpul harta. Karena Abdurrahman bin Auf mengerti yang dia dapatkan hari itu cukup sudah. Cukup. Sisanya dikeluarin. Subhanallah, begitu dihabisin habis, besoknya datang lagi 2 kali lipatnya. Tahu yang bagiin siapa? Dia sama istrinya bareng-bareng. Bagiin, habis bersyukur. Alhamdulillah, bersyukur nikmat. Tenang dia. Tenangnya kalau yang berlebihan hilang. Karena mereka nggak pernah melihat harta yang banyak sebagai bentuk hidup tenang. Ini prinsipnya. Karena mereka ngerti, ini loh sumber fitnahnya. Makanya apa? Mereka cepat-cepat ngilangin sumber fitnah supaya bisa istiqomah ibadahnya. Makanya ya ikhwah, kita kalau muhasabah, siapa sih hidup yang paling tersiksa? Orang kaya atau orang miskin? Kaya. Jangan ngomong orang miskin. Waktu kita hidup biasa-biasa, kumpul sama keluarga kita bisa, betul nggak? Makan bareng bisa. Padahal cuma model makan tahu tempe pakai kecap. Tapi rasanya nikmatnya luar biasa. Bisa senyum bareng. Begitu kerjaan mulai naik, toko mulai rame, disuruh makan bareng setengah mati. Padahal hartanya lebih banyak daripada sebelumnya. Yang satu kemana, bahkan buat ngobrol sebelahan pakai HP. Lagi ngapain? Sebelahmu ini. Ini nggak bahagia ya. Kita akhirnya apa? Tersiksa dengan harta kita sendiri. Tapi manusia masih tetap mikir kalau punya simpenan. Kadang-kadang kejauhannya gini, mikirnya gini. Saya kalau punya simpenan, anak cucu saya bakal terjamin. Pertanyaannya, yang ngasih rezeki anak cucu kita emangnya kita? Atau Allah? Berapa banyak seseorang meninggalkan simpenan yang banyak yang dia pikirkan bakal membuat anak cucunya bahagia. Begitu dia meninggal, anak cucunya berantem. Ya, sampai apa? Sampai mutus semua tadi persaudaraan. Kalau ditanya bahagia nggak mereka? Tersiksa semua tuh. Ini harta. Itu ngerinya. Jadi jangan pernah memutuskan sesuatu ya bahwa takdir itu di tangan kita. Ya. Bahwa kita yang ngatur dunia. Tidak. Justru syaitan menjadikan kita jauh dari ibadah dengan cara ditakutin jadi orang miskin. Allah katakan itu dalam surat apa? Al-Baqarah 268. Allah katakan apa? Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Makanya paling gampang buat kita nunda sholat, caranya gimana? Kalau nanti kamu miskin gimana? Makanya apa? Begitu bangun tidur, banyak kasus yang dipegang HP dulu apa sholat dulu? Kalau HP dulu nih, alasannya apa? Ngelihat jam, padahal jam di kamarnya lebih gede daripada HP-nya. Betul nggak? Kita menunjukkan kalau kita masih ketakutan. Kenapa? Ada orderan nggak hari ini? Tuh. Padahal perintahnya apa? Ibadah dulu nggak? Iya. Subhanallah ya Allah. Ini harta nih. Harta ngerinya. Ya.
Ma'asyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, harta yang kita lihat hijau, hati-hati. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam surat Al-Hadid ayat 20. Allah mengatakan, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa taqathurun fil amwali wal aulad." Ya, kama tadi ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu khutama. Allah katakan, kalau kita bicara dunia nih, dunia secara umum itu seperti apa? Permainan, sendaguro, ya. Kemudian apa? Perhiasan, bermegah-megahan, banyak-banyakan anak dan harta. Makanya pertanyaan orang nggak jauh-jauh. Anaknya berapa? Umur berapa? Sekarang gimana? Ya enggak? Karena yang dipikirkan manusia itu nggak jauh-jauh dari dua. Kalau tidak harta ya anak. Orang stres ketika nggak punya anak. Padahal semua judulnya anugerah. Dan semua judulnya ujian. Anak ujian nggak? Banget. Berapa banyak orang tua, ya, dia masih bisa sholat dengan baik. Begitu punya anak pertama, anaknya nangis, sholat bisa ketunda. Karena anak ujian juga. Tapi dia lupain. Kenapa berharap punya anak, nanti anaknya bakal jadi anak saleh. Kenyataannya, itu angan-angannya, realitanya jauh. Ketika punya anak, apa yang diinginkan anak, orang tuanya bingung harus menyelesaikan. Ujung-ujungnya anaknya jadi anak saleh enggak? Kalau setiap apa yang diinginkan anak dituruti. Bangkang. Dan enggak sadar orang tua. Nah, orang-orang yang berpikir seperti ini, kayak orang yang para petani yang ngelihat tanaman mulai hijau. Begitu hijau, seneng enggak? Seneng kan? Nah, apakah selamanya tanaman itu hijau? Ya, begitu dilihat hijau, akhirnya mulai jadi menua. Kuning, layu, hancur. Itu dunia. Dari jauh, ya ikhwah, ketika kita belum punya apa-apa. Biasa, ngelihat orang kaya, kayak petani ngelihat tanaman hijau. Enak jadi fulan. Begitu kita jadi pelakunya, langsung ngelihat tanaman itu jadi layu. Hancur. Itu dunia. Itu dunia. Maka kalau kita jadi penonton, kita mengatakan nikmat. Begitu jadi pelaku, kita mengatakan siksaan. Tapi ibadah sebaliknya. Ketika kita jadi penonton, tiap hari orang bisa iktikaf di masjid, kita ngelihatnya berat apa ringan? Saya mau tanya, ketika kita jadi penonton, nilai orang tiap hari ke masjid, baca Quran tiap hari 1 juz dan lain sebagainya, ibadah kayak gitu, kita ngelihatnya berat atau ringan? Persis. Begitu jadi pelakunya, kita ngelihatnya berat atau ringan? Persis. Ya sudah. Jadi orang cara memandang dunia sama akhirat itu kebalik. Kalau kita bicara dunia jadi penonton, kita mengatakan orang yang punya dunia enak semua. Penonton. Begitu pelakunya sebaliknya. Tapi begitu kita melihat orang-orang yang berkaitan dengan akhirat, kita mengatakan berat. Karena statusnya penonton. Maka jangan jadi penonton kalau urusan akhirat. Jadilah pelaku. Maka kita akan mengatakan ini nikmat. Ini solusi. Karena pelaku langsung. Makanya kenapa banyak orang susah buat taat. Karena mereka masih status penonton. Betul? Ya. Nah, apakah nggak ada konsekuensi bagi orang-orang pengejar dunia? 3 hal yang nggak lepas dari mereka. Dan nggak akan lepas. Imam Ibnu Qayyim mengatakan muhibbud dunya la yanfaqu minadz salat. Para pecinta dunia nggak lepas dari 3 hal. Yang pertama hammun lazim, kesedihan yang akan mereka dapatkan terus-menerus. Kita lagi usaha. Begitu sepi, pulang ke rumah hatinya gimana? Bahagia berbunga-bunga?
Sedih. Nah, sudah jelas kan? Sedih. Makanya kita mau berangkat usaha. Kalau ngandelin diri sendiri, judulnya gambling. Kenapa gambling? Rame enggak, rame enggak. Ya kan? Nah, yang kedua, ta'abun daim. Rasa capek yang kita akan dapetin berkelanjutan. Kenapa berkelanjutan? Pulang kerja rasanya gimana tuh badan? Tiap hari. Gimana rasanya? Capek. Betul. Nah, tapi antum pulang dari masjid. Mau berjam-jam ibadah. Mau terawih. Qiyamul lail lanjut sholat subuh. Gimana rasanya badannya? Seger. Berbeda kan? Jauh. Tapi kita lebih senang cari yang capek-capek. Berarti kita senang nyusahin diri. Ya. Kemudian yang terakhir adalah wahasratun la tanqati. Kerugian yang tidak pernah berhenti. Yang ditakutkan orang usaha itu apa? Persis. Bakal ketemu nggak? Terus bakal ketemu. Tapi ya terus dikejar sama orang. Dikumpulin terus. Usaha, rugi lagi. Terus. Sampai ya Allah, saya mau bisnis apa? Bukannya terus minta sama Allah, deketin. Ya Allah, jadikan saya mudah untuk melakukan ketaatan. Enggak, tetap bicaranya. Doanya, ya Allah kasih saya harta banyak. Begitu dikasih harta banyak beneran, ketemu sama keluarga, buat senyum aja susah setengah mati. Kenapa? Karena stres mikirin tumpukan duit. Na'udzubillah min dzalik ya ikhwah. Ini dunia. Ya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, kalau kita mau bicara dunia, sikap kita yang benar gimana? Prinsipnya simpel. Kata Imam Syafi'i, inna lillahi abdan futana. Allah itu punya hamba-hamba yang cerdas. Tarakud dunya wa khaful fitana. Mereka itu meninggalkan kemerlapnya dunia. Tetap nyari seperlunya. Mereka berhati-hati sama fitnahnya. Kemudian nadaru fiha falamma alimu annaha laysat lil hayati watana. Mereka ngelihat tentang dunia dan tahu dunia ini bukan tempat selamanya. Paham? Nah, caranya gimana? Ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Mereka menjadikan dunia ini kayak lautan. Nah, untuk mengarungi laut pakai apa? Perahu, kapal, betul? Nah, amal soleh itu jadi kapalnya. Buat selamat selama seumur hidupnya, maka mereka mengarungi dunia pakai amal soleh. Baru fitnah apapun, mau ombak setinggi apapun, mereka tetap bisa menjalani dengan baik. Kenapa? Karena pegangannya amal soleh. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, kata Rasulullah, badiru bil amal, bersegeralah melakukan amal soleh. Ya, fitanan kita ilail mudin, sebelum datangnya fitnah seperti potongan malam yang gelap. Berapa banyak orang-orang di zaman sekarang mau nyekolahin anak mikir 1000 kali, takut fitnah yang mengerikan dengan berbagai macam kondisi, ya, dari mulai pergaulan dan lain sebagainya, betul nggak? Nah, akhirnya apa solusinya? Ketika seseorang melihat anaknya menghafal Quran, mengerti ilmu agama, maka mereka pun tenang. Karena anak punya pegangan hidup. Karena ngerti, amal soleh bisa menolak seluruh fitnah. Tapi kalau enggak, kata Rasulullah apa? Fitanan kita apa? Kata Rasulullah, yusbih rajul mu'min wa yumsi kafira. Orang yang kena fitnahnya dunia, pagi harinya mukmin, sorenya kafir. Ayum si mu'minan wa yusbihu kafirah, atau sorenya mukmin paginya kafir. Kenapa? Ya bi'udinahu bi'aradi minad dunya, menjual agamanya dengan sedikit kesenangan dunia. Tapi begitu kita pegangan dengan amal saleh, berusaha dekat sama Allah, fitnah apapun yang datang enggak tergoda. Masih ada waktu? Oke. Masya Allah.
Belum nanti yang terakhir. Yang kelima adalah harta seseorang itu titipan. Paham? Jadi ya, kita ini dikasih sama Allah bukan SHM, tapi HGB, hak guna. Ya, bukan hak milik. Makanya orang itu sering kecewa ngelihat dunia gara-gara ngerasa hak milik. Tapi kalau mereka ngerasa hak guna, ya nggak kecewa. Begitu diambil gini, iya karena diambil yang punya, tidak apa-apa. Betul kan? Tapi kalau mulai usaha, ngerasa itu usahanya dia, ini yang bahaya. Ya, karena Allah SWT berfirman ya dalam surat Al-Jathiyah ayat 13 kata Allah Pak, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah katakan, dan Allah telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya sebagai rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya di bumi itu tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Jadi yang ngasih semua kemudahan, kita bisa melewati hidup dengan baik, itu Allah semua. Pemberian judulnya. Titipan. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita kalau dititipin berarti kita ngikutin apa saran penitipnya. Ya, sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 7. Kata Allah, aminu billahi wa rasulihi wa anfiku mimma ja'alakum mustakhlafina fihi falladina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Allah mengatakan, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikanmu menguasainya. Siapa yang menjadikan kita? Dapetin Allah. Ya. Kenapa? Orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang menafkahkan hartanya yang dia dapatkan, maka dia mendapatkan pahala yang besar. Ya. Dalam prinsip ini ya ikhwah, kalau kita ngelihat pemberian dan cara kita ngelihat dunia, itu kita harus melihatnya dengan baik-baik. Jangan sampai kita melihat dunia ini dengan cara yang salah. Kalau ngerasa, oh kalau titipan berarti apa mau saya? Enggak. Coba perhatikan. Ada sebuah kisah. Ya, diceritakan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kuntu amshi, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, saya pernah berjalan ma'a Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersama Rasulullah SAW. Ya, kemudian burdun najrani ghalidun al-hasyiyah, dikatakan ketika itu Rasulullah mengenakan kain selendang Najran dari Najran, ya, yang kasar ujungnya. Apa yang terjadi? Fa'adrakahu a'rabi fajabadahu biridaihi jabdatan jadidah. Maka di saat itu datang, ya, menemui Rasulullah seorang badui. Ditarik itu kain kasar yang kuat sampai kemudian permukaan baunya Rasulullah SAW bekas. Karena ujung kain yang ditarik tadi dengan kasar. Apa kata orang badui ini? Hatta nadartu ila safhati adik. Sampai aku melihat pada bekas bahunya Rasulullah SAW. Ya, qad asarat biha hasyatan burdin min syiddatin jabdatihi. Dikatakan, ya Muhammad, murli min malillah alladhi indah. Wahai Muhammad, kasih aku hartanya Allah yang ada di sisimu. Dikirain Rasulullah yang pegang untuk kunci harta. Kemudian apa?
faltafata ilaihi Rasulullah SAW thumma dhahika thumma amara lahu bi'ta'. Maka Rasulullah noleh nih ke orang Badui sambil tersenyum. Kemudian nyuruh salah seorang sahabatnya buat apa? Kasih. Orang kadang-kadang salah sangka. Betul nggak? Dia bicara, ini orang soleh nih. Kalau orang soleh berarti minta sama Allah harta unlimited. Dapat dia. Ya berarti kita tinggal minta sama orangnya sebagai perantara. Kita dapat juga. Betul nggak? Padahal yang Rasulullah ajarkan bukan cari harta. Tapi yang Rasulullah ajarkan adalah cari bagaimana mencari ridha Allah. Karena yang buat kita bahagia bukan seberapa banyak yang kita punya. Tapi seberapa besar kita mendekat kepada Allah. Dan itu yang suka dilupain sama manusia. Allah SWT mengatakan dalam surat An-Nahl. Pegang ini baik-baik. Kalau hidup mau bahagia, kuncinya apa? Bukan seberapa besar kerja kita di dunia, tapi seberapa besar taat kita. Allah mengatakan, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kata Rasulullah, kata Allah SWT, barang siapa yang melakukan amal soleh dari laki-laki dan perempuan, sedangkan dia beriman, kami akan berikan dia penghidupan yang baik. Penghidupan yang baik, di dalam tafsir Muyasar disebutkan, Allah akan buat hidupnya dia bahagia dan tentram di dunia, walaupun mereka memiliki harta sedikit. Bahkan Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, walaupun mereka cuma bisa makan sehari sekali. Walaupun sehari sekali bisa makan, tapi Allah buat hidupnya bahagia dan tentram. Berarti yang buat dia bahagia, apakah hartanya? Enggak. Karena dikatakan apa? Walaupun makan sehari sekali. Orang berpikirnya sehari sekali susah. Betul enggak? Tapi berapa banyak orang makan sehari sekali lebih sehat daripada makan 3 kali sehari. Coba makan 3 kali sehari. Makannya enak-enak. Jantung ada. Asam urat. Gula. Subhanallah. Macam-macam. Makanya lebih banyak mana varian penyakitnya? Orang kota atau orang desa? Nah. Kebayang sekarang. Ya, orang kota kaya. Masya Allah. Penyakitnya macam-macam. Namanya aneh-aneh, orang desa makan. Kayaknya nggak pernah ada tuh penyakit di sini. Subhanallah. Ini kenyataan. Ya. Na'udzubillah dari, makanya jangan sampai salah melihat sesuatu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir, jangan sampai melihat bahwa miskin itu adalah yang Allah minta. Tapi kalau kita bicara yang terbaik adalah orang yang kaya, yang bertakwa. Paham ya? Karena kita tidak dianjurkan untuk menjadi orang miskin dan meninggalkan mencari harta. Ini prinsipnya. Tidak dianjurkan untuk menjadi orang miskin dan mencari harta. Ya. Sebagaimana ya, dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Mulk ayat 15. Apa kata Allah? Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Allah mengatakan, dialah yang menjadikanmu bumi itu mudah bagimu. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya. Yang dimaksud di sini,
Orang yang miskin atau kaya? Kaya yang memanfaatkan dengan baik. Paham? Karena pada dasarnya kalau kita bicara yang terbaik adalah mereka yang menjadikan ya hartanya tadi sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Para sahabat itu ya mereka iri sama orang kaya atau orang miskin? Mereka iri sama orang kaya karena pahalanya. Kata para sahabat yang miskin, ya Rasulullah, dahaba'an bidur bil ujur. Wahai Rasulullah, enak orang kaya berangkat sama hartanya. Nah kita, orang-orang kaya bisa melakukan apa yang dilakukan orang miskin, betul enggak? Tapi orang miskin nggak bisa melakukan apa yang dilakukan orang kaya, yaitu apa? Sedekah. Mereka iri di sisi itunya. Subhanallah. Makanya mereka minta sama Rasulullah supaya bisa nyaingin orang kaya dalam pahala. Kalau gambaran kita model kayak gini, baru kita bisa dikatakan kita bisa memanfaatkan dengan baik harta tersebut. Tujuannya buat apa? Buat bisa menjadi orang-orang yang peduli sama sekitarnya. Muslim, kalau caranya seperti ini, Islam itu kuat. Ya ikhwah, 10, perhatikan baik-baik, 10 orang yang mendapatkan kabar gembira masuk surga, ya, 7-nya orang kaya. 3-nya ahlu sufah. 7-nya orang kaya. Kebayang nggak? Berarti Islam nyuruh kita untuk jadi kaya atau miskin? Kaya bertakwa. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan ahabbun nas ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling Allah cintai adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Maka kemudian jadilah orang kaya yang memanfaatkan harta di jalan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan ni'mal malu saleh lil mar'i saleh. Sebaik-baik harta yang baik tadi di tangan hamba yang taat sama Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari fitnah-fitnah dunia, serta mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita hamba-hamba Allah yang istiqomah di atas ketaatan, dan mudah-mudahan Allah tutup kita semua dengan husnul khatimah. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup, satu aja pertanyaan.